Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini, sebelum kita akan mengakhiri aktivitas kita dan kita akan beristirahat di sepanjang malam ini, mari kita mau renungkan firman Tuhan lagi di Renungan 79 malam ini. Bacaan Alkitab kita hari ini sudah sampai pada kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-46 sampai pasalnya yang ke-48. Ayat yang akan menjadi renungan malam ini saya ambil dari satu bagian dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-48 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-35. Yang saya akan baca berkata demikian. Inilah pintu-pintu keluar kota itu di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.500 hasta. Terdapat 3 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi. Sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel. Di sisi sebelah timur yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Di sisi sebelah utara yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakar, dan pintu gerbang Sebulon. Di sisi sebelah barat yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asyer, dan pintu gerbang Naftali. Jadi sekeliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Renungan malam ini saya akan beri judul keberadaan Tuhan di tengah umatnya. Kitab Yehezkiel ini diakhiri dengan penglihatan yang begitu terperinci tentang bait suci yang baru yang menjadi kota tempat kediaman Allah. Kalau kita melihat apa yang ditulis pada ayatnya yang ke-29 dalam pasal ini, Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk membagi-bagi negeri di antara suku-suku Israel untuk menjadi milik pusaka mereka. Dan di tengah-tengah di antara bangsa Israel terletak tempat kudus Tuhan yang artinya Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, umat Allah merupakan umat yang dikhususkan Allah yang terpisah dari umat yang lain. Dan yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain pada zaman itu adalah kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Nah, di sini kita dapat melihat betapa pentingnya kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan umatnya. Mengapa Bapak Ibu Saudara penting sekali kehadiran Tuhan dalam kehidupan umatnya? Karena kehadiran Tuhan itulah yang akan membedakan kita dari dunia ini. Ketika Tuhan hadir dalam hidup umatnya, maka di sana akan terjadi pemulihan, kelepasan, dan janji Tuhan itu digenapi, dialami oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Yang percaya kepada nama Tuhan itu. Dan itu sebabnya nama Tuhan itu di sini disebutkan dalam ayatnya yang ke-35. Nama Tuhan itu disebut Tuhan, namanya disebut Tuhan hadir di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat Tuhan hadir di situ menunjukkan keberadaan dan keberadaan Allah di tengah-tengah umatnya. Keberadaan dan kehadiran Allah dalam kehidupan orang percaya. Maksud saya keberadaan dan kehadiran Allah dalam kehidupan orang percaya juga merupakan penggenapan dari
kitab Yehezkiel ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat Tuhan hadir di setiap hati orang-orang yang percaya dan menjadi pusat dari kehidupan orang percaya. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya kita bersyukur juga sebab kehadiran Allah dalam hati orang yang percaya itu menunjukkan tidak ada batas lagi di antara Allah dengan manusia, di antara Allah dengan umatnya. Kenapa? Karena melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu telah menghancurkan pembatas tersebut. Pembatas kita antara Allah dengan kita. Kalau pada zaman bangsa Israel itu masih ada batas untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi kita yang hidup di akhir zaman ini, di mana firman Tuhan sudah digenapi melalui Yesus Kristus, kita diberi kebebasan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Tidak terbatas dimanapun kita ingin bertemu dengan Tuhan. Kita bisa melalui apa? Melalui doa kita. Saya berdoa di tempat ini, Bapak Ibu berdoa di rumah. Dimanapun kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan di sana Tuhan hadir. Di situ Tuhan hadir ketika kita ada di dalam doa kita. Ketika kita mencari Tuhan dalam doa. Ketika kita mencari Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya dalam masa-masa pandemi ini kita tidak perlu kecewa. Kita tidak perlu putus asa. Karena kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Lewat renungan malam hari ini biar membawa kita untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena melalui kematian Tuhan Yesus kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau bersyukur, kita masih bisa untuk bertemu dengan Tuhan. Walaupun hari-hari ini kita terbatas untuk bertemu di dalam rumah Tuhan, di dalam persekutuan ibadah. Kita tidak dapat berkumpul bersama-sama. Ada banyak keterbatasan untuk kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, di gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita telah dibebaskan oleh Tuhan dan kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita bertemu di dalam doa kita. Kita berjumpa dengan Tuhan dan tidak ada batas untuk kita dapat menghampiri Tuhan. Dan di sana Tuhan hadir. Di situ Tuhan hadir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa bertemu dengan Tuhan dan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan juga hadir dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, agar supaya Tuhan itu tetap hadir dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, di mana hari-hari ini kita hidup dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi, ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Kita mau bersyukur kita masih menerima firman Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menerima firman-Nya. Dan Bapak Ibu Saudara, agar supaya Tuhan itu tetap hadir dan selalu hidup dalam kehidupan kita, maka di sini kita akan melihat yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah kita mau menjaga hidup kita ini. Kita mau menjaga hidup kita ini tetap
kudus. Sebab firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-16 di sana, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan disampaikan oleh Tuhan juga kepada bangsa Israel dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-19 ayatnya yang kedua di sana. Tuhan katakan kepada bangsa, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, karena Allah kita adalah Allah yang kudus dan tempatnya adalah tempat yang kudus, maka kita juga harus kudus. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terus menguduskan hidup kita lewat kebenaran firman Tuhan yang terus membentuk kehidupan kita untuk kita menjadi semakin hari semakin sempurna dan semakin hari semakin dikuduskan oleh Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini apapun persoalan masalah yang kita hadapi, mari kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama buat malam hari ini, buat firman Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, malam hari ini kami bersyukur kepada Engkau. Lewat firman Tuhan yang kami terima, yang kami baca, di mana Tuhan berikan kepada kami lagi firman-Mu pada malam hari ini, yang mengingatkan kepada kami, di mana Tuhan akan selalu tinggal di dalam kehidupan kami, kalau kami tetap ada di dalam kekudusan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau menolong setiap kehidupan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, untuk kami dapat tetap hidup, menjaga kehidupan kami untuk tetap kudus dan kami hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat malam hari ini dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar pemeliharaan Tuhan melingkupi kami sepanjang malam hari ini. Hingga besok pagi kami kembali dapat bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.